Yang sudah ngerjain mana tugas yang kemarin? Ini ya, yang ini nanti saya tambahin dulu satu ya. Bentar ya. Hmm. Ibu, saya coba yang apa ya? Saya coba menjelaskan yang satu, yang bagian 3 nomor satu. Ya, boleh. Udah terlihat belum, Ibu? Oke, belum. Tiga bagian nomor satu ya, Indri. Iya. Nah, Ini nomor jika tiga, nomor bisa, tiga. ya nomor tiga nggak apa-apa. Bagian tiga. Bisa kamu jelasin nggak? Iya, saya coba jelasin dulu ya, Bu. Jadi, eh, nomor bagian 3 ini habis dibagi eh jika A habis dibagi A dikurang B plus 2C dan A habis habis membagi C, maka A habis membagi B. Nah, buktinya ini sesuai yang kemarin sudah Ibu jelaskan, A habis membagi A dikurang B ditambah 2C, maka maka eh, ada X anggota bilangan Z dengan sedemikian A dikurang B plus Ah, 2C ya. sama dengan AX. Terus yang Oh, A ini habis ya. Ngelek ya punya saya. eh, suara saya jelas nggak Ibu? Saya ngelek nih kayak. Ya jelas. Oke, Suka saya ngelek izin. ya. Iya, saya izin Ini melanjutkan ya Ibu. Nah, yang selanjutnya A habis membagi C, ya maka C sama dengan AY. Ini persamaan satu dan persamaan saya sama kedua. dengan Ayah dapat dari mana nih, Di? Oh ya, saya lupa Andai, tulis ininya Ibu. Yang saya harusnya sama saya dengan tulis. Ayah. Emang Harusnya saya tulis dulu A habis membagi C, di mana Y anggota bilangan Z, anggota bilangan real, bulat, bulat, bulat. Anggota bilangan bulat dengan sedemikian C sama dengan AY. oke. Berarti Ya, kurang ya saya di ini kurang, ya. iya Ibu kurang. Ya, jadi Nah, boleh ini nih bisa membagi C, maka gitu ya. Ada Y, anggota bilangan bulat. Itu ya, demikian. Enggak. Kayak ini ya. Oke. Terus di. baik. Lalu karena di sini C-nya udah sama dengan AY, saya mensubstitusikan C sama dengan AY ini ke persamaan yang pertama. Jadi A dikurang B plus 2C sama dengan AX. C-nya itu, saya pindahkan ruas dulu karena di sini kan mau membagi A habis habis membagi B ya Bu. Jadi saya mau cari B sama dengan berapa gitu. Nah terus ini jadinya saya dapatkan min B sama dengan min 2C plus AX min A. Terus kedua ruas dikali minus satu, jadinya B sama dengan 2C min AX plus A. Lalu disubstitusi C-nya sama dengan AY, B sama dengan 2 dikali AY min AX plus A. Terus yang A-nya karena mereka sama-sama mempunyai A, jadi apa? Ya, betul ini. Nah, jadi A-nya dikeluarkan. Jadinya kita dapat B sama dengan A dikali 2Y min X plus satu. Nah, ini garisnya kepanjangan. Harusnya 2Y min X plus satu itu sama dengan P. Maka kita dapatkan B sama Oke. dengan A kali P untuk suatu P sama dengan 2Y min X plus satu anggota bilangan bulat. Jadi, A habis membagi A min B plus 2C dan A habis membagi C, maka A habis membagi B itu terbukti, Bu. Oke. Oke, makasih, Indri. Ya, terima kasih kembali, Bu. Jadi nanti teman-teman bisa ya kalau saya bolak-balik ya. Bisa di stop share. Ini betul tadi. Saya kasih satu soal lagi ya. Ini nih.
Buktikan jika A bisa membagi B tambah C, maka A bisa membagi B kuadrat min C kuadrat. Sesudah ini saya jelasin FEB ya. Oke, semuanya ya bikin ya. Udah ya di stop share ya. Oke. Ada yang punya nggak, Mas? Ada gitu. Nggak jadi kelas gitu. Perlu berapa lama? Teman lagi juga ada nggak? Kalau ini soalnya jadi kalau siapa yang udah bisa supaya ini kan ada B plus C supaya menjadi B kuadrat min C kuadrat diapain tuh? Ini kan B plus C ya. Ini seperti ini nih punten nih. Ininya aja ya kita ambil ya. Ini ada B. Ntar saya ambil. Ya, sekarang kamu punya B, B plus C. Dikali berapa nih? Supaya dapat kamu B kuadrat. Idenya itu aja. Udah. Kamu pakainya jadi nanti pakai teorema jika A bisa membagi B, hanya itu bisa membagi BC. Kemarin kan udah kamu buktikan kan. Suatu dengan bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kamu sudah ada bisa membagi ini, kalau dikalikan dengan sesuatu pasti bisa membagi. 10 menit, itu saya lanjutkan ke FEB. Ayo, siapa? Yang lain, siapa? Kaila? Halo? Ya Ibu, belum Ibu, sebentar Ibu. Nandita? Masih mengerjakan Ibu.
Tugas saja buat kamu ya. Nanti kamu kerjain besok saya tanya ya yang nomor tadi ya. Ini ya. Ini ya yang kamu ini ya buat ya. Ini kamu bikin lagi di rumah aja. Kamu mikirin nih. Kata kuncinya itu. Kemudian ini jika A dan B bilangan ganjil, definisi bilangan ganjil aja. Bilangan ganjil itu apa? Kamu kan pernah dapatkan bilangan ganjil. Kalau dibagi dua punya sisa satu, bahkan bisa ditulis A sama dengan K. 2KL tambah satu. B bilangan ganjil juga demikian ya. Bisa ditulis 2L tambah satu. Tinggal dimasukin aja A kuadrat min B kuadrat. Dimasukin supaya kamu nanti didistribusikan, distribusi ntar ada 8 dikeluarin. Ya. Oke. Nanti sesudah ini aja sambil nanti materi saya takut nggak selesai. Saya bilang FEB dulu ya. Saya jelasin FEB dulu ya. Tapi tentu aja kalau saya bicara dengan FEB, tadi pembagiannya harus sudah bisa. Kalau nggak bisa, kamu nanti mandek ya. Ya. Kalau semuanya, apa udah ada yang bisa yang tadi? Halo? Halo? Lintang bisa, Lintang? Saya masih mengerjakan Ibu, maaf. Kayak minggu depan. Oke, kamu Saya mikirin ya. mau coba, Bu. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, kamu coba dulu. Siapa? Zahira. Tapi saya nggak Yang tahu ini benar Sahira. atau salah ya, Bu. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Silakan. Ada buat tugas nih. Eh, eh, kan buktikan jika A dapat membagi B plus C, maka A dapat membagi B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, jadi buktinya itu A dapat membagi B plus C, eh, elemen X anggota bilangan bulat. Kan ini, jadi kita tulis B plus C sama dengan AX. Nah, habis itu B, biar dia jadi B kuadrat dikurang C kuadrat, saya kali kedua ruas sama B min C. Jadinya B plus C dikali B min C, itu kan jadi B kuadrat dikurang C kuadrat. Sama ini yang ruas sebelahnya AX, B, ku, B dikali B dikurang C. Habis itu kan ini A ya. Jadinya A-nya itu dijadiin sendiri gitu loh, Bu. Jadi XB dikurang XC, X-nya ini dimasukin. Nah, habis itu XB dikurang XC-nya ini kita ganti sama P. Dengan P ini bilangan bulat. Jadinya B kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan AP. Untuk suatu P sama dengan XB dikurang XC. Oke. Begitu, Ibu. Terus kesimpulannya, Sahira kan udah deket gini nih, Sahira. Iya, Bu. Udah ada B kuadrat min C kuadrat sama dengan apa untuk suatu P ini kan. Iya. Kesimpulannya kamu lihat nih, jadi A gitu. Ditambahin ya. Bisa membagi B Oh, kuadrat min C kuadrat. Langsung kesimpulannya ini.
Ini Iya, betul kok idenya. Ini tugasnya udah ya, saya lihat ya. Udah saya lihat udah. Oke, udah bisa ya, udah bisa ya, sudah bisa. Dulu lagi saya mau lihat betul nggak kamu ngerjainnya. Kita kerjain yang ini ya, yang nomor ini ya. Kerjain yang nomor ini dong, yang A, B bilangan ganjil, maka B bisa membagi A kuadrat min B kuadrat. Siapa? Dari tugas kalian aja dimunculkan biar nanti kita perbaiki sama-sama. Halo, siapa? Raisa? Ini tugasnya saya udah dapat nih. Kamu tampilkan siapa, ayo? Yang 8 bisa membagi itu tadi. 8 bisa membagi A kuadrat min B kuadrat. Oke, Ibu, saya mau coba dong. ayo siapa? Zikri. Jikri. Ya, Ya, izin share Jikri, ayo screen dulu. Jikri. Ya, boleh. Nanti kalau salah kita perbaiki sama-sama. Oke, Ibu. Jadi soalnya itu buktikan jika A dan B bilangan bulat ganjil, maka 8 habis membagi A kuadrat min B kuadrat. Pertama, kan dikasih tahu ya, A dan B-nya ini bilangan bulat ganjil. Maka bisa ditulis si A-nya sama dengan 2K plus 1 untuk setiap K elemen Z, ke bilangan asli. Lalu si B-nya juga bisa kita tulis nih, 2L plus 1 untuk setiap L elemen Z. Kenapa tulis kayak gini? Karena di soal diketahui A dan B-nya itu bilangan bulat ganjil. Lalu lanjut dari kita ingin membuktikan yang ini, berarti dapat ditulis 8 habis membagi A kuadrat min B kuadrat, maka terdapat X elemen Z, Ini belum, ini sehingga mau akan kita buktikan. mm, Jadi kita akan Ibu. buktikan, jadi jangan nulis dulu. Oh, oke Ibu, siap. Lalu Terus, dilanjutkan, ditulis lagi jadi A kuadrat min B kuadrat. Tadi kan A-nya udah ditulis di yang misal tadi yang sini. 8 itu nggak ditulis ya. Ya Ibu, ini nanti berarti dihapus ya Ibu. Saya Oke, hapus dulu. Kamu ini dulu kamu nggak bisa. Bisa kehapus ya garis yang tadi saya hapus. kayak gini. Dihapusin bisa. Oke, oke. Oh, ini Jadi aja. yang 8 membagi A kuadrat min B kuadrat nggak usah ditulis ya. Ya, Nah, nggak usah. oke. Terus ya. Oke. Lalu dilanjutkan, kan tadi kita ingin membuktikan yang ini A kuadrat min B kuadrat, maka kita dapat masukin A-nya kan tadi udah dimisalkan sebagai 2K plus 1, masukin 2K plus 1 di kuadrat, B-nya 2L plus 1, masukin 2L plus 1. Lalu jika dihitung hasilnya 4K kuadrat tambah 4K tambah 1, yang 2L plus 1 jadi 4L kuadrat tambah 4L tambah 1. Jika di sini bisa dioperasikan nih, 1 dengan negatif 1 kan habis satunya, sisa 4K kuadrat tambah 4K, lalu yang di sini 4. Nah, semuanya kan punya 4, 4-nya itu bisa dikeluarkan. Jadi hasilnya 4 dikalikan K kuadrat plus K min L kuadrat min L. Ini negatifnya dikali masuk. Lalu di sini karena ini dia sama-sama punya K, K-nya bisa dikeluarin seperti ini juga yang L. Nah, jika kita coba hitung di bagian ini K plus K dikalikan K plus 1, kita misalkan K-nya itu suatu bilangan ganjil, kayak 3. Berarti kan 3 dikalikan 3 plus 1, 4. 3 kali 4, 12. Lalu itu untuk ganjil hasilnya genap. Lalu ketika kita masukin K-nya suatu bilangan genap, kan K-nya 2. 2 dikalikan 2 plus 1, berarti kan 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Dan hasilnya genap juga. Maka dapat dibuktikan bagian K dikalikan K plus 1 ini tuh adalah hasilnya itu nanti suatu bilangan yang kelipatan 2. Maka di sini saya tulis sebagai 2X. Yang L-nya pun seperti demikian sama. Di sini 2-nya bisa dikeluarin jadi 4 dikalikan 2, 8, lalu X min Y. Di sini dapat disimpulkan 8 dikalikan X min Y untuk setiap X min Y itu elemen Z. Jadi terbukti 8 habis membagi A kuadrat min B kuadrat ini. Betul ya.
Cuma nanti tambahin lagi ya, Cikri ya. Ini ditulis lagi sama kamu gini kiri. Ini tulis lagi ya untuk suatu gitu ya. Oke. Sama dengan itu ya. Oh nggak bisa ya, nggak bisa tulis X sama dengan ya Cikri ya. Tolong dihapus Cikri. Ini Cikri bisa dihapus. Nah, ini kalau kita tahu ya dua bilangan yang saling berurutan kalau kita akan dikalikan maka kita akan mendapatkan suatu bilangan hitam. Oke, sudah betul ya? Oke, Oke, makasih. Ibu. Terima kasih. Dan lanjutkan kalau gitu ya, udah pada bisa ya? Lanjut ya saya. Saya masuk FEB. Jadi nanti tolong lihat dulu. Untuk bisa masuk FEB, Bapak berarti pembagian harus sudah bisa. Di dalam FEB kita lihat dulu ya. Saya punya definisi FEB. Yaitu saya misalkan AB bilangan bulat, D-nya adalah FEB dari A dan B. Saya nulisnya gini nih. D sama dengan FEB AB. Nah, D itu sama dengan FEB AB jika dan hanya jika. Ini kamu harus hafalin nih. Yaitu syaratnya itu D lebih besar dari 0, gitu ya. D bisa membagi A, D bisa membagi B, gitu ya. D bisa membagi 0, D bisa membagi A, D bisa membagi B. Oke. Hafalin ya, kalau D bisa membagi A, D bisa membagi B, berarti kelipatan persekutuan untuk yang nomor 2. Lanjut ke nomor 3, ada suatu bilangan C nih. C-nya itu bisa membagi A, C-nya bisa membagi B. Maka C-nya harus bisa membagi D. Nih, karena ini C bisa membagi B, karena apa? Dia faktor persekutuan terbesar. Ya. Saya beri contoh nih. FEB dari 16 sama 24 itu 8. Kita lihat 8-nya lebih besar dari 0 ya. 8 bisa berbagi 16, 8 bisa bagi 24. Gitu. Nah, kita cek dulu nih. Faktor dari 8 itu kan 1, 2, 4. 4. Lihat 4 bisa bagi 16, 4 bisa bagi 24. 4 juga bisa bagi 8. Ya. 2 bagi 16, 2 bagi 24. 2 juga bisa bagi 8. 1 bisa bagi 16, 1 bisa bagi 24, 1 juga bagi 8. Kalau begitu, kita berarti C-nya di sini yaitu adalah bisa 1, bisa 2, bisa 4 ya. Kalau gitu kita lihat FEB dari 16 dan 24 itu adalah 8. Ya. Jadi ulang lagi. Kita lihat nih definisi dari FEB. Misalkan AB bilangan bulat D adalah FEB dari A dan B, dituliskan D sama dengan buka kurung biasa, A, B didefinisikan dengan D lebih besar dari 0. Jadi syarat FEB itu lebih besar dari 0. Yang kedua, yaitu D bisa membagi A, D bisa membagi D. Jadi yang ketiga, ada bilangan faktor persekutuan yang lain ya. Yaitu C bisa membagi A, C bisa membagi B, maka C juga harus bisa membagi D. Contohnya ini. Misalnya FEB dari 16 sama 24 itu 8. Kita lihat 8-nya lebih besar dari 0. 8 harus bisa bagi 16, 8 juga harus bisa 2, ada faktor lain 4, 2, 1. Dia bisa bagi 16, bisa bagi 24, dan juga bisa bagi 8. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini nih. Nah, di sini ini ada FEB AB bilangan bulat. D itu D itu FEB AB, maka bisa kita tulis D sama dengan D ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan D. Ini harus dihafal ya teorema ini karena kita kalau membuktikan gitu atau menyelesaikan suatu soal kita pakai ini. Kadang kita pakai, sering banget kita pakai. Contoh dulu ya. Contoh dulu. Ini saya punya 16 sama 24 FEB 16 sama 24 kan tadi 8. Maka saya bisa nulis nih 8 sama dengan 24 kali 1 tambah 16 kali min 1. Nah, ini nih bisa ditulis dalam 24X tambah 16Y. X-nya 1, Y-nya min 1. Bisa juga ditulis 8 sama dengan 24 kali min 1 ditambah 16 kali 2. Gitu ya.
Berarti ini ya. X-nya -1, Y-nya -2. Nah, kalau kita lihat nanti X dan Y tak hingga banyaknya nanti pas lagi di persamaan Diophantine. Nah, teorema ini hanya bisa dari kiri ke kanan. Dilihat nih, hanya bisa dari kiri ke kanan. Hati-hati ya, bukan bolak-balik ya. Bukan jika dan hanya jika, tetapi hanya dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita beri contohnya. Misalnya saya punya ini nih, FVB itu misalnya kamu katakan bahwa AX tambah BY sama dengan 16 gitu ya. Atau saya bisa 16 sama dengan 24 kali 2 tambah 16 kali 4. Ini kan 24 itu ada yang di atas nih ya. Ya. 16 juga ada di atas. Ini bisa dituliskan dalam bentuk AX tambah BY. X-nya -2, Y-nya 4. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa FEB 24 dan 16 itu sama dengan 16. Sama ya, tidak boleh ya. Jadi teorema ini hanya bisa berlaku dari kiri. Saya buktikan ya. Ini buktinya hampir sama ketika saya membuktikan dengan algoritma pembagian. Pertama saya bentuk dulu suatu himpunan, yaitu bentuknya S adalah AX tambah BY. Sedemikian AX tambah B lebih besar dari 0, B, S, X dan Y anggota bilangan bulat. Kenapa saya dibentuknya anggotanya AX tambah BY? Karena ini dia kaitannya dengan bentuk yang di sini. Nah, kalau saya sudah bentuk himpunan ini, saya harus menunjukkan pertama kali bahwa X nggak sama dengan kosong. Saya pilih aja, pilih satu aja. Mau menunjukkan bahwa dia nggak kosong, A-nya 16, B-nya 24. Saya bisa tulis 24 kali 1 tambah 16 kali -1 sama dengan 8. Ini saya pakai contoh di atas. Ya. Oh, ternyata lebih besar dari 0. Berarti yang bentuknya AX tambah BY itu dalam bentuk 24 kali 1 tambah 16 kali -1 itu ada 8. Jadi 8 ini kalau kita lihat itu anggota S. Jadi S yang nggak sama dengan kosong. Kalau S yang nggak sama dengan kosong, saya punya sifat Y ordering ya. Ya, sama dengan kosong, kemudian S subset S, maka S-nya memiliki elemen terkecil. Saya sebut D. Ini karena D-nya ini anggota S, dulu ya. D-nya itu anggota S ya. Kan dia elemen terkecil D dari S. D-nya anggota S, berarti D-nya ada di sini ya. Ya, D-nya ada di sini. Kalau dia ada di himpunan ini, berarti saya bisa nyatakan D-nya sama dengan AX tambah BY. Ya kan? Ini saya bisa nuliskan ini. Syarat D sama dengan AX tambah BY harus lebih besar sama dengan. Ya. Yang kedua, ini akan dibuktikan bahwa yang tadi saya sudah tentukan di sini, D sama dengan FVBAB, gitu ya. Saya harus menunjukkan D-nya itu FVBAB. Nah, saya pakai definisi yang di sini. D-nya lebih besar dari 0. Besar dari 0, lebih besar dari 0, jelas ya. Karena dia di S nih. Tuh, D-nya lebih besar dari 0. Karena dia ada di S. D-nya lebih besar dari 0. Nah, akan ditunjukkan D-nya bisa membagi A, bisa membagi D. Saya pakai definisi yang nomor 2. Nih, D-nya bisa membagi A, D bisa membagi B. Tapi saya di sini pakai pengandaian nih. Nah, saya kan pakai pengandaian buktinya dengan positif. Saya andaikan D-nya tidak bisa membagi D. Maka kalau dia nggak bisa membagi D, berarti kalau dia membagi A-nya, D-nya membagi A, dia punya sisa. Jadi saya tulis seperti algoritma pembagian kemarin. A sama dengan DQ tambah R, R-nya di antara 0 sama D. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. A sama dengan DQ tambah R, D-nya tinggal dimasukin nih. A sama dengan AX tambah BY, gitu ya. Kali Q nih, saya salah. Kan D-nya itu, kali Q nih, saya salah. Tambah R. Ya sudah, kalau begitu, ini saya keluarkan berarti AQ
maaf, R sama dengan AQ, maaf, kurang. Oh, A tetap. Ini AX min, ini pindah ya, ke ruas kiri ini sekali kali AQ. Itu ya. Nah, sekarang A-nya saya keluarin nih. Ini A-nya ada, nih A-nya ada. Berarti kalau kita lihat A1 min XQ nih, saya kurang XQ. B-nya itu, B-nya saya keluarkan ya. B-nya saya keluarkan, tapi dalam tanda positif ya. Ini min YQ kan. Nah, saya katakan 1 min XQ itu jadi T ya. Ini dia. Jadi T. Kemudian S-nya itu YBQ. Saya tulis S sama dengan AT ditambah BS. Untuk suatu T sama dengan 1 min XQ, S-nya min YQ. Nah, kalau kita lihat ini, Mas, Mbak, kita lihat. Dia ini bentuknya sama dengan ini nih. Bentuknya sama dengan kayak bentuk ini. Berarti dia anggota S ya. Tapi kita cek dulu. Ya kan? Dianya, kita lihat nih. Berarti dia bentuknya R sama dengan AT tambah S. Kemudian R-nya itu kan lebih besar dari 0. Karena R-nya adalah sisa dari pembagian D dibagi A. Nih. Nih. Ya. Di R sama dengan AT tambah BS. R-nya lebih besar dari 0. Berarti R-nya anggota S. Tapi kita lihat R-nya itu tadi elemen terkecilnya dari D kan. D-nya itu elemen terkecil kan. Tapi kita lihat gitu. Oh, kok ada elemen terkecil lainnya gitu. Ada suatu bilangan yang lebih kecil dari D. Gitu. Nih, R-nya kan kurang dari D nih dari sini. Sementara R-nya anggota S. Berarti ini kontradiksi dengan D sebagai elemen terkecil dari S. Kalau dia elemen terkecil dari S, berarti kan nggak ada elemen yang lainnya. Ya. Jadi pengandian salah, jadi haruslah dia bisa membagi. Dengan cara yang sama, kamu bisa membuktikan dia bisa membagi B. Ya. Sekarang nomor 3, kita buktiin yang ini. C bisa membagi A, C bisa membagi B, maka C harus bisa membagi D. Lihat ya. Kita dari sini dulu ya. Ada C bisa membagi A, C bisa membagi D. C bisa membagi A, maka A sama dengan TX untuk suatu T anggota bilangan bulat. Nih, kamu harus bisa ini. Hafal kan, harus hafal. C anggota membagi D, C sama dengan B. SC untuk suatu S anggota bilangan. Tadi D-nya itu bentuknya gini kan ya. D-nya itu bentuknya tadi sudah saya tuliskan. D-nya itu bentuk D sama dengan AX tambah BY ya. D-nya sama dengan AX tambah BY. Hanya diganti T. TC, S-nya kamu ganti, B-nya kamu ganti SC. Nah, ini buka kurung. C-nya di sini ada C, ini ada C. C-nya dikeluarkan ya. C buka kurung, TX tambah SY. Sama dengan SP, PP. Untuk P-nya TX tambah SY untuk suatu bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat berarti udah bentuk kayak gini, berarti C-nya bisa membagi. Maka kita bisa simpulkan dari 1, 2, dan 3 ini. D itu FEBAB. Nah, sekarang kita lihat dulu teoremanya. Tadi kalau yang ini teoremanya bolak-balik ya. Yang ini hanya satu arah. Tetapi kalau dia satu, sebenarnya soal ya. Kalau ini teorema, kita lihat dia bentuknya FEBAB sama dengan 1 jika dan hanya jika XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah Y sama dengan 1. Kita buktikan ya. Saya pengennya kamu yang kerjain, ini jangan kita yang kerjain. Ada. Saya hapus saja ya. Kerja bareng-bareng ya. Ini biasanya nanti kalau di buku ini jadi teorema,
nanti bisa juga jadi soal di buku lain. Kita lihat dulu ya, biar kamu paham dulu. Ini bisa jadi teorema di sini, tapi bisa juga nanti soal di buku lain ya. Kita lihat ya. Ini saya misalkan AB bilangan bulat dan keduanya tidak sama dengan 0. FEB AB sama dengan 1 jika dan hanya jika ada X. Ini jika dan hanya jika nih, ingat nih. Kalau 1 itu ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan 1. Saya buktinya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan FEB AB sama dengan 1. Maka ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan 1. Kok bisa langsung Bu Yayu ini? Gitu. Kita kan pakai teorema yang sudah kita buktikan. Teorema yang kita buktikan yang ini ya. Teorema yang di sini. Tuh. FEB AB sama dengan 1, maka ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan 1. Masuk sini. Nah, sekarang dari kiri ke kanan. Saya belum tahu nih, kan mau ditunjukkan bahwa dia 1. Jadi saya misalkan FEB AB-nya sama dengan D. Nanti akan dibuktikan D-nya sama dengan 1. Ini kalau D itu AVB AB, kita pakai definisi yang nomor 2, dia bisa membagi A, dia bisa membagi B. Nah, kamu waktu pembagian tuh ada tuh, udah membuktikan kalau dia bisa membagi A, dia bisa membagi B, maka ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga D bisa membagi AX tambah BY. Ini kamu nggak usah buktikan lagi, tapi kamu langsung pakai aja yang kemarin kamu sudah buktikan. Jadi dia bisa membagi AX tambah B. Kita lihat, diketahui AX tambah B-nya sama dengan 1 kan? Berarti D-nya bagi 1. Begitu D-nya, kalau suatu bilangan bisa membagi 1, D-nya itu sama dengan plus minus 1 ya. Tapi syarat FEB kan lebih besar dari ini. Jadi D sama dengan 1. Jelas ya cara bukti ini. Oke, kalau gitu saya kepingin kamu ngerjain soal. Udah ya. Kerjain semua ya gimana ya. Oke, ini saya stop share ya. Biar kamu latihan di sini nggak bisa nggak. Kalau kamu kerja dulu apa mau lihat dulu nanti kamu nggak bisa. Ya saya kasih ya. Ya. Ya, ya kita latihan ya. Saya jelasin dulu deh baru kamu latihan soalnya. Oke lagi ya, saya jelasin lagi. Kamu lihat ya bagaimana saya membuktikan satu persatu ya. Ini saya jelasin dulu. Yang tadi langsung buktinya ya. Nih, berikut lagi. Lihat bagaimana saya membuktikan ya. Ini ada
teorema lagi gitu. Bisa juga jadi soal di buku lain. Tapi kamu lihat dulu bagaimana nanti kita membuktikan. Dan misalkan A, B, C bilangan bulat dengan A, B tidak sama dengan nol. Jika A membagi C bisa, B bisa membagi C, kemudian FEB AB sama dengan 1, maka AB bisa membagi C. Lihat ya, A bisa membagi C, definisinya kan A bisa membagi C, maka ada X anggota bilangan bulat, C sama dengan AX. Ya. B bisa membagi C, jadi dari yang diketahui kamu tulis. B bisa membagi C, maka ada Y anggota bilangan bulat, sedemikian hingga C sama dengan BY. Nah, dikasih tahu nih FEB AB-nya sama dengan 1. FEB AB sama dengan 1, berarti kamu pakai teorema yang tadi saya sudah buktikan. Ya, ada TS anggota bilangan bulat sedemikian hingga Oke, kita kerjain bareng aja biar kamu ngerti ya. Pusat-pusat dulu deh. Kerja bareng aja ya. Bisa ini nggak boleh enggak, Mbak. Saya ini dulu, saya kerja bareng dulu. Kerjain dulu ya. Yuk, kita kerjain bareng ya. Mas semuanya lihat sini ya. Halo, lihat sini ya. Pahami betul ya. Terus bisa ini, nggak bisa nggak? Saya pakai draw aja. Iya, di warna biru aja deh. Ini bisa soal, bisa enggak ya? Nanti sekarang saya bisa A membagi C. Ini saya bisa tulis ya per definisi ya. Ada X anggota bilangan bulat. Sedemikian hingga gitu ya. Ini A sama dengan, salah, C ya. C sama dengan AX ya. Sekarang lagi A bisa membagi B. Tolong lihat dulu, jangan sampai cara logika pikirnya lihat. Ada Y anggota bilangan bulat. Sedemikian hingga gitu ya. B sama Ibu, C Ibu maaf, sama itu dengan yang DY. kedua Ya, harusnya B bisa membagi ya. C, Bu. Bisa. Hah? Yang yang pernyataan kedua Ya, harusnya halo? B
B, B bisa membagi C, tapi Ibu tulisnya A bisa membagi B. Oh ya, saya. Makasih, makasih. Ini B-nya bisa membagi C. Ya, sini koreksi. Berarti kamu perhatiin ya. B. Nah, sekarang dari yang diketahui ya, FEBAB sama dengan 1. FEBAB sama dengan 1 nih. Nah, karena X dan Y sudah dipakai, saya nggak pakai X dan Y lagi ya. Nih, saya pakai teorema yang di atas tuh. Tadi yang saya baru saja saya buktikan. Berarti katakanlah ada P, P anggota bilangan bulat, sedemikian hingga gitu. Saya punya AP tambah apa nih? BT sama dengan 1. Nah, kita cek ini harus ada muncul C nih di sini. Nih, harus muncul C nih yang ini nih. Tuh. Jadi kalau gitu, saya kalikan nih luas kiri, luas kanan sama C. CAP. Kalau yang lain lihat ya. CBT dengan 1. Terus kita lihat lagi nih Mbak, ini sama dengan C juga. Kan dikalikan luas kiri, luas kanan. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, bentar dulu. Ini B, C, A, B yang keluar. Nah, sekarang di sini A, belum ada B-nya. Di sini B, belum ada A-nya. Berarti kalau gitu, yang ini C-nya kita ganti B. Supaya muncul AB ya. Ini C-nya saya mau gantikan dengan AX supaya muncul AB. Ya. Nah, kalau udah, AB bisa dikeluarin kan ya. AB sama dengan apa nih? AB, YP tambah XT ya. Oke. Ini saya misalkan aja, misalnya AB, ini AB. Ini kamu jadiin apa misalnya? Huruf yang lain, misalnya dijadiin K ya. Oke. Nah, sama untuk suatu K-nya itu sama dengan berapa? K sama dengan YP tambah P anggota bilangan bulat. Ya, udah ya. Jadi C-nya bisa membagi A. Betul kan? Oh, harus bagi C. AB-nya bisa salah. Nah, ini kalau kita lihat berarti AB-nya bisa membagi C. Karena kalau AB bagi C kan sisa hasil baginya. Udah ya, paham ya? Oke. Berikut nih. Mau kerjain yang ini dong. Yang nomor terima di atas. Kita kerjain bareng yuk. Mau dikerjain coba yang ini. Teorema yang ini nih.
Ih, teorema yang di sini bisa dicoba dikerjakan dulu yang kolore yang ini. Oh, jangan dikasih tahu dulu. Yuk, ini ada teorema bunyinya gini nih. Saya pindahin aja dulu kolorenya ya. Oke, yang kita bawa buktiin yang ini ya. Yang mana? Yang ini ya. Yang ini ya. Mana tadi? Astagfirullahaladzim. Ayo. Kan udah. Sekarang kita mau buktiin yang ini ya. Kita tulis. Coba dibuktikan. Bisa nggak? Yuk, silakan. Bisa kamu nulis di sini buktinya. Ya, dari yang ini ya. Ini biasa AB bisa membagi C. Terus kalau AB bisa membagi C apa nih? Ada X anggota bilangan bulat ya. Demikian hingga itu C sama dengan ABT ya. FBAB sama dengan D nih. Kita pakai yang lain ya. Jadi kita pakai teorema yang tadi ya. S anggota bilangan bulat. Maaf ini. Ngaco saya nulisnya. Ini anggota bilangan bulat nih. Anggota bilangan bulat. Demikian hingga yang ini D ya tulisannya ya. Ini D. D sama dengan berapa? T. Ini kok T ya? Saya kok ngaco ya? Kamu ngaco diem aja. Saya ngaco kamu diem aja. Ini X ya. T tambah BS ya. Tuh. BS ya. Ah, ini saya. BS ya. Nah, lagi ya. AB bisa membagi C, maka ada X anggota bilangan bulat sedemikian hingga C sama dengan ABX. FVB-AB sama dengan D, maka ada TS anggota. TS anggota bilangan bulat sedemikian hingga D sama dengan AT tambah BS. Nah, lo sekarang gimana nih supaya bisa muncul C? Yo, di sini ada C, tapi di sini nggak ada C, tapi ada D. Luas kiri, luas kanan dikaliin C ya. Ya kan? Saya punya apa nih? C, A, C, A, T, gitu ya. Kan luas kiri, luas kanan dikaliin C. C, B, S. Terus di sini nggak ada A-nya nih. Yang ini adanya, ini kan harusnya upper D ya, nih upper D. Tapi A-nya di sini ada, tapi di sini nggak ada A-nya.
Oke, kalau gitu C yang di sana diganti ya. C A T ditambah C-nya diganti. Jadi A B kali DS gitu ya. Artinya sudah muncul A. C-nya bisa lagi ketulis ya. A-nya bisa keluar nih. Ya, tambah B kuadrat S ya. Nah, ini saya bisa nulis nih. CD sama dengan AP ya. Ini AP nih, saya tulis P. Biar sederhana. Karena untuk suatu berapa? P-nya itu sama dengan CT ditambah B kuadrat. S itu anggota bilangan bulat ya. Nah, ini lihat nih. Udah. Sekarang aku tulis nih. C sama dengan nih. Upper D boleh ya? Ini kalimat. Misalnya nggak kelihatan kira-kira. Nih. A bisa membagi D ya. Sekarang pertanyaannya, A dibagi D ini pecahan bukan? Bukan. Karena kalau kita lihat FEB AB sama dengan D kan D bisa membagi A, D bisa membagi B. Berarti A per D ini bilangan bulat. Udah ya. Kita lihat nih. Lihat nih. A, C kalau dibagi A per D punya hasilnya, sisa hasil baginya P. A per D bisa membagi C. Belum sampai sini. Udah ya, kita latihan habis sini ya. Nah, kita lihat nih ada kolore. Kita lihat nih. Misalkan A, B, C bilangan bulat dengan AB tidak sama dengan 0. AB bisa membagi C. Ini AB bisa membagi 1. Ini kita cek nih. Sama nih, AB bisa membagi. Kalau di sini kan AB bisa, AB sama dengan D. Di sini AB sama dengan 1. Nah, kalau gitu bisa berlaku ya teorema ini, bisa kita gunakan teorema sana. Jadi kalau D-nya sama dengan 1 di sini jadi A per 1 dibagi C. A per 1 bagi C, C per. Paham ya? Ini buktinya gini nih. Nih. Nih, A bisa membagi B. Aduh, susah. Jadi, kamu bisa nulisnya gini ya. Terus dulu ya. A bisa membagi C. Itu ya. Kemudian FEB AB sama 1. Kita pakai teorema di atas ya. A itu A dibagi 1 tuh. D-nya 1. A dibagi 1. Ini 1 dia. Ya. Bisa saya tulis A bisa membagi. Itu ya. Dinamakan kolore karena ini akibat dari teorema di atas. Paham ya? Hah? Oke. Yang tadi saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktinya tadi nih. Saya
Kamu lihat lagi nih, sebelum kita masuk soal, di bawahnya udah soal. Lihat model-model cara pembuktian untuk teorema ini ya, apa namanya, FEB ya. Kita lihat nih. Kita lihat nih AB, ABC bilangan bulat, A, B tidak sama dengan 0. Buktikan jika AB sama dengan 1, FEB AB, FEB A plus B, A min B itu sama dengan 1. Gitu ya. Ini saya buktikan. Lihat cara pembuktiannya ya, beda-beda nih. Saya nulis di sini nih, saya hapus aja nih semuanya. Nanti kita kerja bareng. Saya hapus dulu nih. Ya. Kalau yang tadi saya buktikan, buktinya langsung ya. Apa? Langsung gitu dari yang diketahui kamu langsung gitu membuktikan. Kalau yang ini kamu lihat bahwa diketahuinya FEBAB sama dengan 1, kamu harus menunjukkan bahwa FEBAB, FEBA tambah B, A min B itu sama dengan 1. Jadi kamu di sini belum tahu 1, jadi kamu misalkan aja. Jadi saya misalkan yang mau dibuktikan itu FEBA plus B gitu ya. Dengan FEBA min B itu sama dengan B. Kamu akan tunjukkan ya, saya tulis akan ditunjukkan gitu ya sama kamu, tunjukkan tulisan ini satu aja ya, akan ditunjukkan gitu, B-nya sama dengan 1 ya, ini mau dibuktiin sama kamu, jadi dimisalkan dulu ini sama dengan D ya, terus saya membuktikan. Sekarang kalau dia FVBAB, kan kamu ini tambah tambah B, amin amin B sama dengan D ya. Udah ya. Dari sini berarti kamu pakai definisi yang kedua ya. D, ini lihat nih, D bisa membagi A min B ya. Tuh. Dan D juga bisa membagi A plus B ya. Tuh. Sekarang, kalau D bisa membagi A plus AB, nah gitu ya. Ada X, bilangan bulat, gitu kan, pakai yang sudah kamu hafal pembagiannya. Berarti A plus B sama dengan DX ya. Nah, D bisa membagi A min B ke 1, maka ada Y anggota bilangan bulat. Demikian. Demikian A min B sama dengan D gitu ya. Nah, saya dapetnya kayak gini nih. Berarti kita tinggal, saya perlu 1. Bagaimana caranya nih? D-nya sama dengan 1. Nah, kamu lihat sama nih. Berarti ruas yang di sini, ntar punten ya. Ini kayak yang kalau ini saya tambah. Di A ditambah B sama dengan DX ya. Kemudian A dikurang B
sama dengan DY. Saya kurangi aja. Saya kurangi, saya dapat 2B ya. B X min Y. Ya. Berarti kalau gini dia bisa membagi 2B ya. Sekarang kalau saya tambah ya. A tambah B dengan D. Kemudian A min D sama dengan DY. Ini saya tambah nih sekarang. Kalau tambah saya dapat 2A dengan D buka kurung X tambah Y. Jadi D bisa membagi 2A ya. Nah, sekarang kita lihat. D-nya bisa membagi 2B. D-nya bisa membagi 2A. Kita pakai teorema yang ketiga, pakai definisi yang ketiga, berarti D-nya bisa membagi buka kurung 2A, FEB 2A, 2B. FEB dari 2A, 2B. Ini D-nya bisa membagi 2 buka kurung, koma B. Iya. FEB-nya 1 nih. Mana yang nulisnya saya nggak cukup nih. Saya tulis kemana ya? Ya, ya. Nah, udah sampai sini ya. Ini saya hapus aja yang ada atas sini ya. Ya, ini saya hapus ya. Nah, terus D-nya bisa membagi 2A, D-nya bisa membagi 2B nih. Maka D-nya bisa membagi 2A, 2A, 2B. D-nya bisa membagi, ini FEB 2A, 2B, 2-nya dikeluarkan. Jadi D bisa membagi 2 kali FEB AB. FEB AB-nya sama dengan 1, ini dikasih tahu. Nah, ini mana ya? Oh, ini FEB AB-nya sama dengan 1. Bisa merah ini. Vitamin. FEB-nya AB-nya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, berarti D-nya bisa membagi 2. Kalau D bisa membagi 2, maka bilangan apa sih yang bisa membagi 2? Itu plus minus 1 atau plus minus 2 kan? Syaratnya dia lebih besar dari 0. Kalau gitu, D-nya harus sama dengan 1 atau 2. Itu ya. Oke. Oke. Halo, paham nggak? Halo, paham nggak? Halo, paham nggak? Saya nggak paham nggak? Halo, saya deg-degan nih kamu nggak paham. Insya Allah Ibu. Oh, Ya Allah, paham Ibu. kan ya. Terus ada teorema lagi punten. Oke, kebalik-balik. Ini teorema ini nanti ini ada FEB AB bilangan bulat dengan A dan B tidak sama dengan 0. FEB AB sama dengan D, maka FEB MA, MB sama dengan M buka kurung kali FEB AB. Tadi saya sudah pakai ya.
M-nya bisa keluar. Nanti buktinya ini ya. Ibu, maaf, Ibu belum share screen. Oke. Mau tanya apa, Mbak? Ah, itu Ibu belum share screen. Oh iya, bisa. Ya, misalnya kita lihat tadi. Tadi teorema ini udah saya pakai. Saya misalkan A dan B bilangan bulat, A dan B bukan tidak sama dengan 0, FEB AB sama dengan D, maka FEB dari MA dan MB, M-nya bisa dikeluarkan. Jadi M kali FEB AB. Ya, ini buktinya ini nanti kamu baca ya, waktunya sudah sebentar lagi. Nah, kalau saya pakai yang teorema yang di atas ini, MA, MB sama dengan M FEBAB. Kalau ada koloroid begini, jika A bisa membagi B, D bisa membagi B, D lebih besar dari 0, ini FEBA per D dan B per D itu seper D kali FEBAB. Kalau kita lihat dengan menggunakan teorema yang tadi, D-nya dikeluarkan ya. Keluarkan. Oke, ini ada soal nih. Bisa kamu buktikan nggak? Saya beri contoh satu ya. Ya. Contohnya ya, nanti kamu kerjain nomor 2. Nomor 3 juga tadi udah ya. 3. Udah ya, nomor 3 tadi udah saya beri contoh ya. Yang ini udah nih tadi. 1 atau 2. Ini udah nih. Ini udah. Saya bantu yang ini ya. Yang nomor ini. Jawabannya. Iya. Nah, jawab. Mas, kalau menunjukkan gini FEB, berarti kalau gini kita juga nggak tahu ya. Saya misalkan dulu ya. Saya misalkan dulu. Saya misalkan dulu nih. Ini 5A, FEB 5A ditambah 2, terus 7A tambah 3, sama dengan D. Nanti kamu akan menunjukkan, saya tulis adit aja ya biar nggak kepanjangan ya. Jadi nanti kamu akan ditunjukkan ditunjukkan tunjukkan D-nya itu sama dengan 1. Kita jawab ya. FVB ini sama dengan tadi nih. Ini sama dengan D ya. Ini berarti artinya berdasarkan definisi FEB ya. Tambah 2. Oh, udah habis bisa. Satu lagi, yaitu bisa membagi 7A, ya kan? Berdefinisi lagi nih. Dia bisa membagi 5A, terus 2. Ini saya ngerjain semua, nanti kamu kerjain.
Itu maka ada X anggota bilangan bulat ya. A tambah 2 sama dengan DX ya. Kalau D bisa membagi 7A tambah 3 tambah Y anggota bilangan bulat ya. Demikian hingga 7A tambah 3 sama dengan D. Nah, sekarang gini, Mbak, bentar. Saya harus dapat 1. Berarti kan saya harus menghilangkan A ya. Kalau menghilangkan A, bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan? Oh, Dikali 7 Bu yang atas. ya oke, kali 7. Berarti ini saya 35 ya. 7, ini 14 ya. Ya, di bawah dikali berapa Mbak? Kali 5 ya. Iya, dikali 5 Bu. Terus diapain dikurangin ya? Ibu, itu harusnya 1. 7 DX sama 5 DY nggak sih, Bu? Oh, D, betul. Main D nih. Kasih D ya. Oke. Saya punya 2 nggak bisa. Sebentar saya hapus dulu. Ini sama dengan D-nya saya keluarin ya. Sama dengan 7. 7X ya. X 5X. Ya. Ini itu bisa membagi -1. Ya. Suatu D bisa membagi -1, D-nya harus plus -1 ya. Nah, D-nya harus plus -1. Tapi syarat D-nya kan lebih besar dari 0. Nah, D-nya sama dengan 1. Jadi, bisa kita simpulkan FVB dari 5. Nih, D-nya sama dengan 1 kan? Jadi, kamu bisa simpulkan 5. FVB 5. Nah, nah, oke ya. Nah, 5. A tambah 7A tambah 3 sama dengan 1. Betul ya? Udah ya? Bisa ya? Ngerti ya? Oke. Kalau bikin yang ini nih, yang ini udah saya jalankan, udah saya kerjain. Nah, kamu ngerjain yang ini dengan cara yang sama sih. Kalau kamu kerjain caranya, tapi kamu coba dulu. Waktunya tinggal 10 menit nih. Oke, ini udah, yang ini tadi udah ya, di atas itu tadi.
Yang ini nih nomor dua. Kan nomor dua bisa juga ini dulu aja, ini jangan terlalu panjang. Saya sederhanakan aja yang ini nih, punten. Ada soalnya. Oh, kamu kerjain nomor 2 sama nomor 4. Silakan. Kalau nggak selesai nomor 4, buat R ya. Ibu, saya mau Kerjain nomor nomor 2. dalam nomor 2, mangga silakan. Oke, nomor 2. Siap, izin share screen ya, Ibu. Ini, Bu, saya mengikuti yang tadi nomor 1. Caranya itu, kan soalnya tunjukkan 2A plus 1, FPB 2A plus 1, dan 9A plus 4 itu sama dengan 1. Lalu, Eh, misalkan 2A plus 1, FPB 2A plus 1 dan 9A plus 4 itu sama dengan D. Nih. Lalu aku mm-mm. ditunjukkan D-nya sama dengan 1. Berarti kan jadinya D bisa membagi 2A plus 1 dan juga D bisa membagi 9A plus 4. Lalu D bisa membagi 2A plus 1 di mana ada X, alam, eh, di mana ada X bilangan bulat, sedemikian sehingga 2A plus 1 sama dengan DX. Kemudian D habis membagi 9A plus 4, ada Y bilangan bulat sedemikian sehingga 9A plus 4 sama dengan DY. Lalu seperti tadi itu kan kita mau hilangkan A-nya, berarti yang atas dikali 9 ya, Bu. Terus yang di bawah dikali 2. Jadi hasilnya Eh, 18A ditambah 9 sama dengan 9DX. Kemudian yang bawah 18A ditambah 8 sama dengan 2DY. Lalu kita kurang, itu jadinya 1 sama dengan D dikali 9X min 2Y. Jadi 9X min 2Y itu P. Jadi untuk suatu P, 9X min 2Y itu elemen bilangan bulat. Jadi terbukti D sama dengan 1. Jadi terbukti FPB 2A plus 1 dan 9A plus 4 sama dengan 1, Ibu. ini punten siapa nih tadi? Mbak, ini Nandita. ini dia bisa membagi satu. Ini D-nya berarti yang bisa membagi satu, kemungkinan D-nya plus minus satu ya. Oh, plus minus 1, Ibu. Kan satu bisa minus satu, iya. Satu bisa, minus satu juga bisa. Tapi Oh, syarat D-nya lebih besar dari nol, maka D-nya sama. siap. Oke, betul. Makasih, Ibu. Kasih ya. Ya, Ibu. Oke. Satu soal lagi, waktunya nggak cukup ya. Ya, ini kamu kerjain dulu ya. Ini nih, yang ini nih. Kamu PR dulu buat saya. Karena agak panjang saya ngerjain ini. Waktunya juga nanti nggak cukup. Yang ini nih. Tadi ini yang soal nomor itu ya. Ini kan soal yang tadi, yang di atas tadi ya, yang ini ya. Tapi saya sederhanakan nih. Sama dengan soal yang di bawah ini ya. Bersama. Kamu kerjain semua ini ya. PR buat kamu di rumah. Nanti saya coba ngerjain nomor satu. Oke. Saya kerjain yang ini ya. Ini buat kamu ya. Kerjain. Sini saya akan buktikan dulu jawab ya. Ini kan nulisnya buktikan sih ya. Iya, kita jawab. Bukti saya akan buktikan ini dulu nih. Akan dibuktikan ini dulu ya. Saya buktikan ini dulu ya.
eh, akan ditunjukkan ya. Yang pertama, saya misalkan dulu. Misalkan ini nih. Ini nanti cara saya membuktikannya ya. Jangan nanti kalau ada soal yang lain hampir sama dengan ini, kamu tahu ini. Ini sama dengan D, sama dengan D. Tuh, bikin itu aja. Terus yang berikutnya, yang ini, misalkan ya, sama dengan D, dan D2. Tuh ya. Misalkan dulu, terus saya harus menunjukkan D1 sama dengan D2 ya. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat, saya geraknya dari sini. Ya, pelan-pelan saya kemudian. Pakai ini aja ya. Pakai apa? Draw. Karena nulisnya agak lama. Ini FWBA, ini AB, FWB AB sama dengan D1. Ya, tuh, maka D1 bisa membagi A. D1 bisa membagi. Kemarin kamu ada teorema nih. Lihat nih, kalau A bisa membagi B, ya, maka A bisa membagi BC. Ya, teoremanya gitu ya. Kemarin kan kamu udah buktikan. C-nya ini berapa aja ya? C-nya sudah berapa aja? Bisa 2, bisa 3, bisa -1 ya. Sekarang kita pakai ini nih. Teorema yang ini kita gunakan untuk yang di sini. Ini maka D bisa membagi. D1 bisa membagi A. Nah, ini butuhnya min B. Berarti D1 bisa membagi min B. Nah, dari sini kita bisa lihat D1-nya bisa membagi FEB A, min B. Min B. Maaf, ini nggak ada satunya ya. Masalahnya tadi tulisnya koma. Ini A. Ini sama dengan D2 nih, lihat ini. Kan FBA. Jadi kalau kita lihat, D-nya bisa membagi D2. Sekarang kita balik lagi. FBA. FB min B-nya sama dengan D2. Ya. Nah, berarti D-nya bisa membagi A. D1, D2-nya bisa bagi A. D2-nya bisa membagi A. D2-nya bisa membagi min D2-nya bisa membagi min B. Berarti di sini D2 bisa membagi A. D2 sama pakai itu ya, saya kaliin dengan -1. D2 bisa bagi B. Dari sini D2 bisa membagi A, B. D1. Di sini, kamu kan kemarin ada tuh, kalau ada teorema bunyi gini ya, A bisa membagi A, bisa membagi B, B bisa membagi A. Ini udah saya buktiin kemarin. Kalau tidak salah, ini A sama dengan B. Gitu. Teoremanya gitu. Kemarin ya. Nah, berarti kalau dengan teorema yang ini, bisa disimpulin.
Jadi simpulin D1 sama dengan D2. Nah, saya baru buktiin yang ini nih. Lanjutnya kamu bisa buktiin yang ini nih. Bentar. Lanjutnya kamu bisa buktiin yang ini. Bentar. Kamu buktiin yang ini. Ntar saya tulis aja ya. Tuh. Lanjutnya bisa ini saya hapus tuh. Yang kedua kamu bisa buktiin yang ini nih. A, B, A, FB AB itu sama dengan, aku saya tulis aja di sini. Ini ya. FB AB. Kamu buktiin ini nih. FB AB sama dengan FB A dan B plus AX. Itu satu lagi, jadi kamu buktikan. Nanti kesimpulannya FB AB sama dengan FB A min B sama dengan FB dari A B plus AX. Kamu bicara ya, yang ini ya. Oke. Kemudian tolong kamu bikin soal yang ini dia. Tugas kamu di depan. Ya. Terima kasih. Sip. Nah, sip. Kamu kerjakan dulu, nanti minggu depan kita luring ya. Yandi ya. Iya, Ibu luring. Iya, Ibu. Baik. Minggu depan pertemuan ke-6 itu udah masuk. Nanti algoritma Euclides sama kesamaan dua kantin. Pertemuan ke-7 kita latihan soal semua. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PPT-nya saya kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.